Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait tugas UAS semester genap tahun ajaran 2004-2025, mata kuliah Cyber Security Management. Materi kali ini terkait dengan keamanan jaringan atau network security. Nah, network security adalah praktik dan teknologi yang digunakan untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan jaringan, serta data yang dikirim melalui jaringan. Nah, tujuan utamanya adalah untuk melindungi infrastruktur TI. Nah, ini terdapat tiga konsep dasar dalam keamanan jaringan antara lain. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan, yaitu membatasi akses data hanya kepada pengguna yang berwenang. Kemudian yang kedua ada integrity atau integritas, yaitu menjamin bahwa data tidak dimodifikasikan secara tidak sah. Nah, yang ketiga ada availability atau ketersediaan, yaitu menjamin sistem dan data tersedia kapanpun dibutuhkan pengguna yang berwenang. Selanjutnya adalah terkait teknologi keamanan jaringan dan penerapannya. Yang pertama di sini ada firewall, yaitu menyaring lalu lintas jaringan berdasarkan aturan. Contohnya adalah blokir port. Yang kedua ada IDS atau IPS, yaitu untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas yang mencurigakan. Kemudian ada VPN atau Virtual Private Network, yaitu untuk mengamankan komunikasi melalui enkripsi di jaringan publik. Contohnya ada remote access karyawan. Kemudian ada antivirus dan anti malware, yaitu untuk melindungi endpoint dari virus, worm, trojan, atau ransomware. Kemudian ada network dan network segmentation, yaitu memisahkan jaringan berdasarkan fungsi. Contohnya adalah jaringan admin itu terpisah dari pengguna umum. Kemudian ada access control list atau ACL, yaitu untuk mengatur hak akses berdasarkan alamat IP, pengguna, atau protokol tertentu. Selanjutnya yaitu terkait ancaman yang dapat terjadi terhadap keamanan jaringan dan strategi mitigasi jaringan. Nah, yang pertama di sini ada data interception atau sniffing, yaitu penyadapan data pada saat transmisi. Nah, strategi mitigasinya dapat dengan enkripsi data pakai SSL atau TLS, menggunakan VPN, switch, dan port security. Kemudian ada intrusion. Intrusion ini adalah akses ilegal ke dalam jaringan. Strategi mitigasinya apa? Yaitu dengan menggunakan IDS atau IPS untuk mendeteksi akses ilegal, menggunakan VPN, dan menerapkan MFA. Kemudian ada denial of service, DOS atau DDoS. Nah, ini adalah memenuhi jaringan untuk membuat layanan tidak tersedia. Strategi mitigasinya menggunakan proteksi DDoS, menerapkan rate limit, load balancer, dan SIEM. Kemudian di sini ada phishing dan social engineering, yaitu mencuri kredensial atau informasi sensitif melalui manipulasi psikologi korban. Nah, strategi mitigasinya apa? Yaitu edukasi pengguna, kemudian simulasi phishing, serta mengaktifkan email filtering. Kemudian ada malware dan ransomware, yaitu penyusupan untuk merusak mengenkripsi data dan meminta tebusan biasanya ya. Strategi mitigasi yang dapat dilakukan antara lain yaitu menggunakan antivirus atau IDR, kemudian melakukan patching rutin, backup teratur, dan kontrol akses. Yang terakhir di sini ada spoofing dan masquerading, yaitu di mana dia menyamar sebagai entitas terpercaya dalam jaringan nih untuk merusak keamanan jaringan. Strategi mitigasinya apa? Yaitu menggunakan sertifikat digital serta selalu memantau aktivitas aksesnya. Nah, dari ancaman yang telah disebutkan tadi, mitigasi dapat dilakukan untuk menjaga keamanan jaringan dengan cara enkripsi end-to-end, mengintegrasikan untuk faktor authentication atau 2FA, patch management, dan pemantauan aktif melalui SIEM atau Security Information and Event Management. Nah, selain itu, meningkatkan kesadaran seluruh pengguna terhadap ancaman cyber juga sangat penting dan ketika sudah terjadi insiden, harus dapat segera diselesaikan dengan menyusun rencana respon cepat jika ancaman berhasil menembus sistem. Nah, materi selanjutnya yaitu terkait pengamanan berbasis data atau tools-toolsnya. Nah, ini dapat dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama ada enkripsi data atau data encryption. Itu contoh toolsnya ada VeraCrypt, BitLocker, OpenSSL. Ini metode pengamannya dengan mengubah data menjadi kode yang tidak terbaca. Biasanya menggunakan algoritma seperti AES, RSA, dan HSA. Yang kedua, di sini ada data classification.
Yaitu metode pengamanannya melalui mengelompokkan data berdasarkan sensitivitas, bisa publik, internal, confidential, restricted, serta menetapkan kebijakan perlindungan sesuai dengan risiko tersebut. Yang ketiga ada akses kontrol. Metode pengamanannya dengan mengatur hak akses pengguna ke data dapat menerapkan role-based access control atau RBAC atau mandatory access control atau MAC. Kemudian melakukan backup dan disaster recovery, yaitu contoh toolsnya ada di Acronis, VAM, Google Workspace Backup juga bisa. Kemudian metode pengamanannya ini melalui replikasi data ke lokasi atau media terpisah. Nah, biasanya dia mengadopsi metode 321, yaitu 3 salinan data, 2 media berbeda, dan 1 disimpan offsite gitu. Yang kelima ada masking dan tokenization, yaitu metode penerapannya dengan menyembunyikan data asli dengan mengganti karakter. Dia umumnya digunakan pada pengujian aplikasi untuk menyembunyikan data pelanggan yang sah. Yang keenam ada monitoring dan logging, yaitu contoh toolsnya ada IBM Guardium, Oracle, Audit Vault, itu yang biasa digunakan. Nah, dia metode pengamannya yaitu dengan merekam semua aktivitas akses dan perubahan data menggunakan Database Activity Monitoring. Atau DAM, bisa juga pakai SIEM. Kemudian untuk selain itu juga terdapat pengamanan data berbasis jaringan yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada firewall, dia contoh toolsnya ada FSense, Cisco ASA, itu Palo Alto, FortiGate. Dia metode pengamannya dengan memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan. Biasanya tersedia dalam bentuk software, hardware, ataupun cloud. Yang kedua adalah intrusion detection dan prevention system. Contoh toolsnya ada Snort, Suricata, dan Cisco Firepower. Metode pengamanan IDS ini mendeteksi aktivitas mencurigakan, IPS langsung memblokirnya itu. Yang ketiga adalah yang awam digunakan adalah Virtual Private Network atau VPN. Contoh toolsnya ada OpenVPN, ada NordLayer, Cisco AnyConnect. Metode pengamanannya dengan menenkripsi koneksi antar pengguna dan jaringan perusahaan. Nah, metode ini cocok digunakan untuk pekerja yang melakukan pekerjaan jarak jauh biasanya. Yang keempat adalah network segmentation. Contoh toolsnya ada Wireshark, Nagios, dan SolarWinds. Metode pengamanannya dengan memisahkan jaringan menjadi beberapa zona untuk mengurangi risiko lateral movement saat terjadi pelanggaran. Kemudian ada wireless security, contoh toolsnya ada Cloudflare, Akamai Kona, AWS Shield. Nah, dia menggunakan aplikasi keamanan ketika mengakses internet untuk mencegah terjadinya ancaman-ancaman. Nah, salah satu contoh nyata penerapan keamanan data dan jaringan di industri perbankan adalah nih misalnya di Bank Mandiri sendiri sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia mengelola data finansial jutaan nasabah dan memproses transaksi secara real time melalui jaringan internet dan mobile banking. Nah, Bank Mandiri ini harus menjaga keamanan data jutaan nasabah dan transaksi perbankan dari ancaman seperti peretasan, pencurian data, phishing, DDoS, malware, sniffing, dan internal breach. Nah, solusinya atau mitigasi yang dapat dilakukan untuk keamanan datanya yaitu data nasabah seperti saldo dan nomor rekening dienkripsi agar tidak bisa dibaca orang lain. Kemudian membatasi pegawai yang dapat mengakses data melalui sistem izin akses atau role based. Ketiga, itu bisa dengan data penting di backup ke tempat aman pada pusat data cadangan untuk antisipasi jika terjadi bencana atau serangan. Dan semua aktivitas di database harus selalu dipantau untuk mencegah penyalahgunaan atau database activity monitoring. Selain itu, dari sisi keamanan jaringan dapat menggunakan firewall dan IDS atau IPS untuk mencegah serangan dari eksternal, kemudian melakukan segmentasi jaringan internal berdasarkan fungsi. Ini bisa misalnya ATM, e-banking, email, dan operasional itu terpisah. Kemudian karyawan yang bekerja dari luar kantor yang tidak tersambung LAN itu menggunakan VPN agar aksesnya terenkripsi. Jadi bisa dilihat siapa yang akses gitu. Yang terakhir adalah memantau sistem secara real time menggunakan tools seperti SIEM.
Nah, kesimpulannya di sini adalah pengamanan data dan jaringan yang efektif memerlukan pendekatan menyeluruh, yaitu penggunaan teknologi canggih, contohnya enkripsi, DS, dan firewall, nah, kebijakan yang ketat, contohnya RABC, SIEM, dan backup, serta edukasi pengguna. Contoh dalam pengamanan dalam perbankan membuktikan bahwa keamanan bisa dicapai bila terdapat integrasi antara people, proses, dan teknologi. Sekian paparan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.